Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss masih membahas tentang operasi hitung campuran, tetapi ada yang berbeda. Yang kemarin operasi hitung campuran bilangan bulat, sekarang pada pecahan ya. Kita langsung masuk ke contoh ya. Tapi Miss ingatkan kembali, walaupun sekarang pecahan, tapi tangga operasi hitungnya tetap sama ya, tetap yang paling atas tanda kurung, yang kedua kali dan bagi, yang ketiga tambah dan kurang. Ini sebagai penentu yang mana terlebih dahulu dihitung ya. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada nomor 1, contohnya ada tambah dan ada kali. Tetap yang dihitung sesuai dengan urutan tangga. Kali itu berada lebih atas dibanding yang tambah. Berarti yang ini dulu kita hitung. Ya. Karena ini dulu yang kita hitung, tetap ini kita tulis dulu ya, 1/2 ditambah. Nah, ini kan perkalian. Kalau perkalian itu kalian masih ingat ya, pengulangan waktu di kelas 5. Kalau perkalian pecahan itu atas dikali atas, bawah dikali bawah, atau boleh langsung kalian bagi. Ini kan bisa nih. Kalau membagi itu yang atas dengan yang bawah ya. Kalau yang sama-sama di atas itu berarti sama-sama dikali kalau yang sama atas. Kalau yang sejajar dikali, tapi kalau mau membagi itu 1 di atas 1 di bawah. Dan ini bisa nih, 9 dibagi 3, 9-nya di bawah, 3-nya di atas, bisa ya. 9 dibagi 3 kan hasilnya 3. Hasilnya ditaruh di tempat yang lebih besar. Nah, hasilnya berarti di sini 3 dan ini ganti jadi 1 gitu ya. Setelah itu masih ada yang bisa dibagi? Tidak bisa ya. Langsung kita kalikan. 1 dikali 1, 1/4 dikali 3, 12. Nah, sekarang sudah tinggal 1/2 ditambah 1/12. Kalau sudah seperti ini, dalam penjumlahan itu syaratnya penyebutnya harus sama. Ini penyebutnya beda. Kalau penyebutnya beda, kita samakan dulu. Samakannya dengan cara apa? Mencari KPK. Sudah waktu kelas 5 sudah diajarkan ya. KPK itu kelipatan. Kelipatan dari 2 dan 12. Kita buat 2 dan 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, sudah ketemu. Jadi ini tetap ya, sudah ketemu. Jadi KPK-nya itu 12. Nah, sekarang yang isi atasnya. Kalau yang bawahnya berubah, otomatis yang atasnya juga berubah. Ya, caranya kita bagi 12 dibagi 2. 12 dibagi 2, dibaginya dengan penyebut, dikalinya dengan pembilang ya, dikali 1. Nah, ini kan tanda tambah. Ditambah. Nah, karena ini sama-sama 12, berarti dia tidak berubah. Tetap 1. Kalau dia penyebutnya sama, atasnya juga tidak berubah. Baru kita hitung. 12 dibagi 2, 6. 6 dikali 1, 6. 6 ditambah 1/12. 6 ditambah 1, 7/12. Ini hasilnya. Nah, tetap sama ya. Yang ini mengingatkan kembali sama pecahannya. Jadi kalian buka-buka lagi buku kelas 5-nya. Sekarang kita lanjut di kelas 2, maaf. Kita lanjut di nomor 2. Contoh di nomor 2 di sini ada pengurangan dan ada pembagian. Tetap ya, lebih tinggi itu pembagian. Berarti yang kita hitung ini dulu. Karena ini belum dihitung, kita tulis lagi. 4/5 dikurang. Nah, ini langsung kita hitung bisa nih. Karena tidak ada yang bisa dibagi ya. Kalau pembagian, lupa. Kalau pembagian itu kita rubah dulu menjadi perkalian. Jadi kita tulis ulang lagi. 1/9 ini tetap tidak berubah. Ini kita rubah, pembagian kita rubah menjadi perkalian. Jika berubah, ininya juga harus berubah, dibalik ya. Jadi 6/5 gitu. Jadi kalau misalnya membagi, kita rubah menjadi perkalian. Setelah tanda ini kita balik. Kelas 5 sudah ya. Nah, baru kita hitung. Tetap yang dihitung ini dulu. Kita bagi dulu bisa nih. 6 sama 9. Ini sama-sama kita bagi dengan angka 3. Ya, kita sama-sama bagi dengan angka 3. 9 dibagi 3, 3. 6 dibagi 3, 2. Nah, baru kita hitung. Ini tetap 4/5 dikurang. Nah, ini 1 dikali 2, 2. 3 dikali 5, 15. Atas dikali atas, bawah dikali bawah. Pengurangan
sama seperti penjumlahan. Jika menjumlahkan atau mengurangkan, itu penyebutnya harus sama, ini berbeda. Dengan cara yang tadi KPK, kelipatan, persekutuan terkecil. Jadi kelipatan ya, kita buat dari 15 sama 5. Bisa ya, 15, KPK-nya itu 15, langsung aja. Kalau kamu mau cek lagi ya. 15 langsung. Caranya juga kayak tadi sama. 15 penyebutnya kita bagi dengan penyebut. 15 dibagi 5, 3. Baru kita kalikan dengan pembilang. 3 dikali 4, 12. Dikurang. Nah, ini kan sama-sama 15. Kalau sama-sama 15 berarti dia tidak berubah, tetap angka 2. Karena dia kalau kita hitung ya, 15 dibagi 15, 1. 1 kali 2, 2. Tidak berubah kan? Baru kita jumlah. 12 dikurang 2, 10 per 15. Nah, ini bisa disederhanakan. Disederhanakan itu dilebih kecilkan angkanya. Dan pembaginya itu harus sama. Ini bisa nih sama-sama dibagi dengan angka 5 ya. Kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan ya. 10 dibagi 5, 2. 15 dibagi 5, 3. Nah, ini hasilnya 2/3. Tuh ya. Contoh lagi nomor 3 sekarang. Sekarang contoh nomor 3. Di sini ada 1 2/3 dikali 2 ditambah 1/4 dibagi 0,3. Di sini ada perkalian, ada tanda kurung, ada pembagian. Yang utama dihitung itu, yang paling atas itu tanda kurung. Jadi ini dulu kita hitung. Ini kita tulis lagi. 1 2/3 dikali 2 ditambah 1/4, hasilnya 2 1/4 dibagi 0,3. Nah, kalau pembagian sama perkalian dalam pecahan lebih mudah itu kalian rubah menjadi pecahan biasa dulu ya. Ini kan campuran, kita rubah menjadi pecahan biasa. Teman-teman masih ingat kan cara merubahnya? Cara merubahnya nih, mesti ingatkan kembali. Dari sini dulu ya. 1 dikali 3, 3. 3 ditambah 2, 5. Jadi 5/3. Penyebutnya tidak berubah, yang berubah atasnya ya. Kayak tadi nih, sekali lagi. 1 dikali 3, ke bawah dikali, ke atas ditambah ya. Dikali, ini juga sama. 2 dikali 4, 8. 8 ditambah 1, 9/4. Nah, dibagi, ini juga kita rubah menjadi pecahan biasa. Di belakang koma 1 angka. Kalau 1 angka itu berarti persepuluhan. Kalau persepuluhan berarti di bawahnya 10/10. Nah, sudah semua pecahan biasa, baru kita hitung. Di sini ada tanda kali dan ada tanda bagi. Ini masih satu tempat, dua-duanya ada di tangga kedua. Kalau ya ini pun sama seperti penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau penjumlahan pengurangan kan tadi nggak boleh saling mendahului, harus dimulai dari yang paling kiri atau yang paling depan. Begitupun dengan perkalian dan pembagian. Ini juga sama, harus dimulai dari yang paling depan dulu. Jadi yang kita hitung ini dulu ya. Ini bisa nih kita hitung nih. 9 dibagi 3 bisa ya. Bisa kita coret. Ini jadi 3, ini jadi 1. Sudah itu baru kita hitung 5 dikali 3, 15. 1 dikali 4, 4. Nah, dibagi 3/10. Nah, seperti tadi pembagian kita rubah menjadi perkalian. Jadi 15/4 ini kita rubah nih. Jadi kali, kalau dirubah tadi ini jadinya dibalik ya. Jadi 10/3. Nah, ini bisa kita bagi 15 dibagi 3. 5 ya. Coret, ini ganti 5, ini ganti 1 gitu. Kalau hasilnya pas, yang ininya berubahnya jadi 1. Hasilnya taruh di yang angka yang paling besar ya. Dan ini 10 dibagi 4. Ini kan bisa ya. Bisanya sama-sama dibagi 2 gitu. Sama-sama bisa dibagi 2. 10 dibagi 2, 5. 4 dibagi 2, 2. Nah, sudah selesai baru kita kalikan. 5 dikali 5 sengaja. 5 dikali 5, 25 per 2 dikali 1, 2. Nah, yang atas lebih besar. Kalau yang atas lebih besar itu kita jadikan pecahan campuran. Nih caranya nih.
Kelas 5 sudah ya, ini hanya mengulang. 25 yang atasnya adanya di dalam, 25 yang bawahnya adanya di luar. Kalau sudah seperti ini, berarti tentang perkalian 2. Nah, sekarang yang ini perkalian 2 ya. 2 dikali berapa yang hasilnya 2? Berarti 2 kali 1 ya. 2 kali 1, 2. Kita kurang. Ini habis, turun angka 5. Nah, bisa ya, masih bisa kan? Kalau yang ini angkanya lebih besar, pasti masih bisa dibagi. 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5? Boleh mendekati, tidak boleh melewati. Berarti 2 kali 2 ya. 2 kali 2 itu 4. Kurang. 5 dikurang 4, 1. Nah, kalau ini sudah lebih kecil berarti sudah selesai. Cara menempatkannya, ini dulu nih. 12. Yang ini taruh di sini sebagai bilangan bulat. Buat garis seperti ini, penyebut tidak berubah. 2. Sisanya ini taruh paling atas. Nah, 1. Jadi sisanya sebagai pembilang. Ini pecahan campurannya selesai. Jawabannya jadi 12 1/2. Seperti itu. Jadi pada intinya dalam operasi hitung campuran itu sama cara mengerjakannya, yaitu sesuai dengan tangga operasi hitung, yang mana yang lebih dahulu dihitung ya. Jadi sesuai urutan tangga. Tapi kalau dia masih dalam satu tempat, itu tidak boleh saling mendahului. Kalau dalam satu tempat harus dihitung dari yang kiri terlebih dahulu atau dari yang paling depan gitu. Dan kalau untuk pecahan, kalian coba lihat-lihat lagi pelajaran di kelas 5, bagaimana cara merubahnya atau mengalihkan, menjumlahkan, itu semua sudah diajarkan waktu kalian kelas 5 ya, bukan kelas 4. Waktu kalian kelas 5 sudah diajarkan semua. Jadi misalnya masih kurang memahami, kalian bisa menghubungi Miss ya. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.